Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, memasuki pekan kedua, yang mana kita tahu bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW mengingatkan kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, di mana ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW di saat ia melihat Nabi bersemangat melakukan ibadah puasa sunnah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pula, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal kita diangkat kepada Allah Taala. Maka Nabi mengatakan, fa uhibbu an yurfa'ani wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa waktu pengangkatan amal kita kepada Allah juga dilakukan pada setiap pekannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzalika yaumul itsnain wal khamis. Itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis pada setiap pekannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan mengampunkan setiap hamba yang beriman kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengabaikan dengan mengatakan kepada malaikatnya, "Utruku hadaini hatta yafi'a." Tinggalkan manusia ini, tinggalkan orang-orang yang saling bertengkar, yang saling bermusuhan ini, sampai mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin rahimahumullah, di mana Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita pada setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan menganjurkan kita untuk melaksanakan siyamul itsnain wal khamis. Oleh karena itu kaum muslimin, kita berada di bulan Sya'ban dan akan kita masuki pekan kedua, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan siyam. Di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu aw li akhar, asumta min sulul Sya'ban? Qala la. Qala fa idza afṭarta fasum yawmayn. Rasul berkata kepada Imran bin Husain, Rasul mengatakan, apakah engkau berpuasa pada sulul Sya'ban? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau tidak berpuasa, maka puasalah 2 hari. Para ulama berbeda pendapat dengan makna sulul Sya'ban tersebut. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sulul Sya'ban adalah di pertengahan dan di akhir daripada bulan Sya'ban. Jika seandainya maksudnya adalah pertengahan bulan Sya'ban, maka itulah ayyamul bid yang insyaallah akan kita jelang hari Sabtu, Ahad dan Senin. 3 hari ke depan, mari kita jaga, mari kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan siyam ayyamul bid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakannya. Kaum muslimin rahimahumullah, akan kita lewati pula satu malam yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini, atau yang sering disebut dengan pertengahan atau nisfu Sya'ban. Adakah hadis yang menjelaskan keutamaan malam tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa malam itu memiliki keutamaan
Seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah akan Allah ampunkan di malam itu. Namun ampunan Allah itu harus kita lakukan dengan membersihkan dua hal. Yang pertama, muslimin, kita harus membersihkan diri kita dari kesyirikan. Kita harus membersihkan dari segala kotoran kesyirikan yang ada pada diri kita. Segera kita bertobat kepadanya. Segera kita minta ampun kepada Allah Taala. Segera kita mensucikan diri kita, mengharap ampunan Allah Taala. Yang kedua, kaum muslimin, syaratnya adalah kita harus bersihkan jiwa kita, diri kita. Jika ada permusuhan, pertengkaran yang terjadi antara kita dengan saudara-saudara kita, maka bersihkan. Jika ada hak orang lain yang kita ambil, maka pulangkan. Jika ada hak orang lain yang kita sengaja zalim, maka kita minta maaf kepadanya. Jika ada hubungan yang terputus, maka kita sambung. Oleh itu, kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita lewatkan keutamaan malam itu kecuali dengan harus bertaubat kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Baik kita yang dizalimi, kita memberikan maaf, atau kita yang menzalimi saudara kita, kita harus memberikan maaf, ataupun kita harus mendatangi orangnya untuk meminta maaf kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita bersama-sama menjelang hari-hari yang baik ini dengan segera kita bertaubat kepada Allah Taala. Karena dosa yang kita lakukan, karena maksiat yang kita kerjakan akan menghalangi kita melihat keutamaan itu, bahkan akan menghalangi kita untuk bersiap diri menyambut bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba al-'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka dosa itu akan memberikan bintik hitam di dalam hatinya. Jika dosa bertambah, maka akan semakin lebar noda hitam yang ada pada hatinya. Pada akhirnya dia akan menutupi hati yang suci itu, sehingga efeknya kebaikan-kebaikan tidak bisa dilihat. Bulan yang penuh berkah akan datang, tidak mempersiapkan diri. Dosa yang begitu banyak, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masing-masing sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan pekerjaan kita, bahwa kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri, tidaklah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kelalaian kita, sesungguhnya berpalingnya kita dari keburukan, dari kebaikan, dan kita tetap dalam kelalaian kita tidak lain dan tidak bukan karena dosa-dosa kita, kaum muslimin. Maka itulah para sahabat dengan para tabi'in, mereka mengatakan bahwa Nabi kita sama, bahwa salat kita adalah sama, bahwa kitab suci kita sama. Namun yang membedakan kita, kata para sahabat kepada para tabi'in, adalah cara pandang kita terhadap dosa. Sehelai dosa yang kita lakukan, terkadang kita menganggap itu adalah hal yang remeh. Satu dosa yang mungkin itu pandangan kita itu kecil, jika dilakukan maka itu akan memberikan dampak dalam diri kita. Jangan kita pandang dosanya, tapi kita pandang siapa yang akan kita langgar, siapa yang kita khianati, siapa yang kita tidak taati, adalah Allah Rabbul Alamin. Sekecil apapun dosa, marilah kita senantiasa berlatih untuk meminta ampun kepadanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang kepada kita. Bahkan Allah memberikan ampunan kepada kita, memberikan tawaran itu berlaku pada setiap malamnya. Ketika malam tinggal sepertiganya, maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, "Hal min taibin fa'atubu lah." Adakah orang-orang yang ingin bertaubat? Aku terima taubatnya kepada Allah. Aku terima taubatnya. Aku akan ampunkan dosa-dosanya. Hari-hari kita ke depan, hari-hari yang sangat indah, kaum muslimin. Semoga Allah berkahi kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengukir kebaikan, untuk mengukir amal-amal
fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memandu kita bagaimana kita harus menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, malam-malam nisfu Sya'ban, maka tidak ada amalan khusus yang patut kita lakukan kecuali memang apa yang sudah menjadi amalan yang telah disunahkan dalam kehidupan kita. Andai di antara kita hadirin rahimakumullah kebiasaan hari-harinya melaksanakan salat malam, maka lakukan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menerima segala doa-doa yang kita minta kepadanya. Jika seandainya kaum muslimin di hari itu dan di malam itu biasanya kita membaca Al-Quranul Karim, menghidupkan malam dengan tilawah, maka lakukanlah seperti kebiasaan yang telah dilakukan dan lakukanlah dengan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, melakukan acara secara khusus, melaksanakan ribuan kali rakaat di dalam satu malam dengan harapan ada kebaikan-kebaikan. Niat baik tidak cukup di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita lakukan benar dia adalah salat. Yang kita lakukan benar dia adalah tilawah Al-Quran. Yang kita lakukan adalah sedekah, amalan yang sangat bernilai. Namun ketika beribadah kepada Allah, yang patut untuk kita perhatikan tidak hanya sekedar semangat, tidak hanya sekedar iman, tidak hanya sekedar mendapatkan kebaikan, tapi yang patut kita contoh adalah bagaimana ittiba, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memandu kita di dalam agama ini. Oleh itu kaum muslimin rahimahumullah, mari kita raih malam nisfu Sya'ban dengan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan memenuhi dua syarat tadi. Hilangkan kemusyrikan dan segera meminta maaf, bahkan mungkin memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimahumullah, di antara contoh kehidupan para salaf di bulan Sya'ban adalah menghidupkan dengan memperbanyak siam serta memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan bahwa syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban merupakan bulannya para Al-Quran, para ahli Quran yang senantiasa menghidupkan hari-harinya dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik, di antaranya adalah salah seorang ulama salaf atau kehidupan para salaf di zaman dahulu, yang mana ketika Sya'ban masuk, seorang pedagang dan hari-harinya seorang pedagang dan sehari-harinya berjualan, maka dia mencoba untuk menutup tokonya, mempersiapkan diri agar maksimal untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Dia sudah mulai tutup tokonya, sudah mulai dia memfokuskan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Fakana yaghliqu hanutahu, dan dia menutup toko-tokonya. Wa kana yatafarraghu li qira'atil Qur'an, bahkan dia memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, tijarah sama Allah adalah tijarah rabihah. Berdagang bersama Allah adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang sangat menguntungkan. Oleh itu marilah kita contoh kehidupan para salaf, di mana mereka berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mereka hadirkan dalam hatinya adalah ampunan
dan kebaikan serta balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, marilah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah bimbing kita, agar Allah berikan taufik kepada kita, agar Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan, dan kita masuk puncak daripada bulan Ramadan dengan amal-amal yang sangat bernilai di sisinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana